untuk Indonesia Games Championship 2020 pastinya di final nasional qualifier. Dan kali ini langsung dari tadi yang kita omongin ada di map Kalahari nih Mr. Frog. Waduh, yang gersang-gersang akhirnya nongol lagi. Dan kalau kita lihat dari pergerakan pesawatnya sebenarnya nggak mabok-mabok banget nih, agak seimbang. Tapi seharusnya dari arah Bevort ada Onyx nantinya. Yes, yang mana kali ini juga masih split up-nya lumayan baik. Paling nggak Boom juga udah nguasain satu tempat, ada Mammoth juga, ada Bigetron. Mungkin Aura sama Siren kali ini, Louvre juga enak banget tempatnya. Dan ada EVOS. Aduh, di komen pos lagi-lagi. Komen pos ini selalu ada 2-3 tim ya. Dari kemarin, dari lower gue perhatiin selalu rame. Entah itu Siren, entah itu Boss kemarin. Jadi bisa gue bilang komen pos ini emang udah jadi tempat favorit juga buat tim-tim e-sport yang ada. Tapi di sisi lain udah ada peperangan. Ya, antara EVOS kali ini bakalan ketemu sama XCN, Mr. 05 juga HP-nya udah terkenal cukup banyak. Dan gue rasa sulit juga buat dia harus running karena balik lagi di Kalahari itu semua open field. Itu dia di sisi kiri, berhasil diambil sama seorang Rain. Tapi harus coba regroup lagi. Langsung coba majuin dari seorang Rain kali ini. Jumpshot cukup bagus ke arah depan. Street bakal coba dijatuhkan juga, terkena knockdown. Bakal coba langsung di end, bakal coba diselamatin sama seorang Abu kali ini. Abu berbahaya, palanya udah nongol dan harus tumbang. Satu orang Street, tapi bakal coba langsung dimajuin sama seorang Rain. Lagi-lagi menumbangkan seorang Street. Dibangunin dulu aja nih dari Arul. Ya, yang mana kali ini KS Rain juga masih bakal coba nyari salah satu player dari EVOS. Tapi kayaknya dari Mocha juga udah bener-bener tahu kali ini udah di kanan bang. Itu dia, udah ada critical damage dari seorang Mocha. Nice one banget, EVOS harus rata di awal-awal. Ya jujur aja, kenapa tadi lu sempat ngomongin soal comment post ini ya? Gue suka kalau di comment post karena ini ada obstacle punya. Untuk buat ngasih clutch play di sini bisa, terus lu decoy segala macam buat dipakai movingnya itu enak banget buat early fight di sini. Tapi untuk di tempatnya EVOS tadi gue rasa masih belum terlalu baik karena itu benar-benar atas bawah ditambah lagi emang bangunannya rusak otomatis. Kalau kita sendiri sebagai musuhnya kayak geser kanan dikit bisa aja kena free hit. Kayak contohnya tadi Mr. 05 yang situasinya juga udah sulit juga buat kemana-mana. Kalau ke kanan dia kena ditambah lagi follow up dari XCN, tadi ada Rain yang notabene tadi dari bawah dia udah langsung naik atas. Cepet banget ya follow up dari XCN juga. Dan kalau kita lihat sekarang di Aura, komen pos ini udah jadi bakal berdarah-darah juga maksud gue. Dimana udah ada 2 tim tapi dari Siren mutusin untuk cabut dulu karena sadar mereka nggak mau perang di awal-awal. Early nggak mau ada yang kehilangan 1 atau 2 gitu kan. Karena kalau pengen ngebahas hasil kemarin, Siren berhadapan sama Kojak dan teman-teman di komen pos. Itu udah kehilangan 1 orang di awal, kesannya udah susah. Udah berat banget di Kalahari tuh kalau udah kehilangan, udah pincang 1 atau 2 hilang, itu bawa ke arah late game susah banget karena balik lagi open field terbuka banget. Nantinya kalau zona semakin kecil, lu udah nggak ada backup, resource sedikit juga, jadi susah banget untuk bertahan. Amsyong ya langsung ya jadinya ya. Dan ditambah lagi juga balik lagi soal komen pos itu sendiri, gue rasa kalau emang benar-benar perlu aware ya, nggak bisa kayak terlalu rapat karena balik lagi pasti bisa running. Kalau di komen pos, lu masih bisa running kemana-kemana yang emang sampai akhirnya situasinya tuh nggak kerender. Dan yang jadi titik bahayanya adalah sama kayak halnya lu war di Brasilia di Seven House. Jadi lu nggak bisa benar-benar terlalu lama nahan di situ. Ini kayak sekarang nih, ini 1-2-2 gitu kan, 1-2-1 sampai zona putihnya muncul. Mau itu tim fight terjadi atau enggak, gua rasa mending lu cabut. Mending lu coba moving, lu cari resource lagi karena komen pos enak dipakai war early tapi nggak enak, nggak cukup lootingannya untuk bisa benar-benar full 1 squad. Itu dia, sedangkan kalau kita lihat ini bakal ada titik pertemuan antara AOG dan juga Onyx di seberang Bifrost. Ada 1 pemain Island of God yang sepertinya ada nyasar situ. Oh, ada Lord ya? Aduh, Lord terlalu jauh kayak teman-temannya juga di ujung soalnya ngelihat 1 squad di arah depan lagi di mana tadi XCN yang baru aja keluar di Siren. Jadi bisa gue bilang terlalu jauh juga, agak nyebar. Tapi nggak masalah untuk di awal-awal dimana sekarang Siren udah coba keluar dari komen pos, bakal coba cari tempat untuk berlindung lainnya. Nah itu dia, lu lihat ya kayak dari Skruger ini dia punya obstacle di sini kaleng. Dia mau mutusin buat ke belakang itu sebenarnya benar-benar sulit. Kalau misalkan posisinya kayak gini, oke, ada Eric yang bakal ngasih backup support seandainya Skruger ditembakin. Tapi kalau emang dari Bume benar-benar aware dan mantekin dari si Kruger itu udah nothing banget. Jadi kayak benar-benar di sini ada grapple hook yang emang super duper diperluin. Harus punya grapple hook di sini. Karena balik lagi map luas tapi ada grapple hook, sebenarnya itu bisa dibilang kebaikan dari Free Fire itu sendiri ya. Karena mapnya luas diimbangi sama grapple hook jadi bisa rotasi jadi lebih cepat juga.
Itu dia, ditambah lagi juga gue bener-bener menantikan tuh clutch play menggunakan grapple hook sih. Itu Nah, bener-bener itu dia. kayak apik banget, satu hal yang baru di Free Fire. Gue harap dari para atlet e-sport kita tuh bisa memanfaatkan dengan baik item-item kayak gini. Yes, dan kalau kita lihat dari arah Bayfront bener aja udah saling tahu. Lebih tepatnya dari Island of God ya udah ngelihat juga ke arah Onyx, tapi Onyx juga belum sadar kayaknya. Yes, yang mana balik lagi kalau misalkan mutusin buat kayak war di kayak gitu, itu harus benar-benar diwaspadin grapple hook. Tapi di sisi lain ada Aura juga yang bakalan ketemu kayaknya ini sama Aero Wolf ya. Idih, itu dia di mana Deadly udah hilang di awal-awal terkena knockdown. Amek juga harus tumbang terkena knockdown lagi, tapi kita lihat dari arah Kelihatan Phil dari atas. bakal coba ditembakin dari atas. Dapat vision yang cukup banyak tapi nggak masalah untuk anak-anak Aero, bakal coba regroup tapi dulu 3 orang harus terkena knockdown. Piu bakal coba dicari kali ini udah dikejar juga sementara Helcon. 1 orang tumbang dari Helcon, tapi bakal langsung di end dengan cepat aja Bang. Udah mulai masuk kali ini. Udah dengan double barrel, jump shot ke arah depan masih coba digocek sama seorang Piu, coba diputerin aja naik ke atas juga. Piu udah beri cukup banyak, bakal coba naik satu persatu dari Aero dan harus tumbang dari Aura. Luar biasa banget ya. Tadi situasinya sebenarnya ada momen yang satu orang tuh kena Kar 98. Itu yang gua rasa benar-benar bikin kaget dari para pemain Auranya sendiri, sampai nggak kerasa kayak temponya benar-benar cepet banget. Dari Aura sendiri udah knockdown 3 orang, tapi ada Bigetron di sini. Ikam coba ngintip ke arah RRQ di sana, tapi harus tumbang, palanya hilang dari Ikam. Bakal coba dimajuin lagi, enggak. Ternyata cuma di spray aja dari arah Pac-Man dan juga teman-teman udah keker juga. Kali ini nongol pala, awas dari Anca, bahaya banget. Coba ngambil resiko lagi-lagi. Yes, yang mana balik lagi harus cukup berhati-hati ya kalau misalkan war di rumah-rumah kayak gini. Karena kalau misalkan kayak dari RRQ-nya ini punya grapple hook, lu bisa jadi itu kerender buat ke atas. Yes. Kayak langsung dimajuin tuh bisa banget. Apalagi atau enggak ke antenanya ya. Itu Megalot. bakal jadi bahaya banget karena kita lihat Anca lagi-lagi harus terkena knockdown, tapi di sisi lain ada hujan peluru yang coba join kali ini dari Aero sih gue rasa, karena di atas tadi Aero kalau nggak salah, tapi kita lihat dari Legalot bakal coba respect untuk mundur terlebih dahulu, jaga jarak aja karena dari Bigetron masih punya research cukup untuk coba ngebangunin seorang Anca juga. Ya, kali ini bakalan bentar lagi zona 1 yang merapat, 10 tim 37 pemain. Kali ini benar-benar kayak nggak begitu mau terlalu ngerasing ya. Semua tim juga ada di obstacle masing-masing dan ya benar-benar kayak warnya tuh war mid range aja. Nggak mau benar-benar ngerasing ke salah satu tim sekaligus. Kecuali ketemu ya kayak tadi Aura. Papasan. Nah kayak gini nih papasan juga nih. Aduh. Lovre juga udah berpapasan, tapi kalau kita lihat dari RRQ seharusnya bakal coba lepas dulu. Di mana sekarang kita bakal berpindah lagi ke Lovre, sudah hilang dari arah Venom juga, langsung dipulangkan ke arah lobby juga. Vader bakal coba kabur dengan menggunakan kaleng oleh Onyx. Kali ini bakal coba acak-acak, bakal coba diambil satu persatu, terknockdown juga dari arah Gitz, langsung dimajuin lagi sama Ergon dan juga teman-teman. Wiza juga mulai maju, Jars udah ngeluarin jump shot kali ini 2 Glue berhasil dipopper dengan baik oleh seorang Vader. Kali ini bakal coba nge-BTM terlebih dulu, decoy dulu, santai dulu aja, tapi udah dimajuin juga sama seorang Wiza dari sisi kiri. Hati-hati, bakal coba ditabrak lagi nampaknya dan harus dipulangkan dengan cepat juga. Jai dari sisi atas udah ngeliat ke arah Jars, kali ini harus sabar terlebih dahulu. Jai bakal coba follow up, tapi seharusnya bakal kurang banget sih damage-nya. Di arah bawah udah ada yang cabut dari arah Vader. Ya, yang mana balik lagi ya di sini baik banget juga komitmen yang dimiliki sama Nick, karena kita bisa lihat dia tahu ada satu Vader yang di bawah, ada 2 orang pemain langsung yang bakal coba ngelok posisi dari Vader, tapi ternyata Vadernya juga balik lagi pintar banget di situasi yang kayak gini, dia langsung coba regroup ke arah J ya. Yes, dan Jay dari tadi pintar juga berhasil gitu ya, memanfaatkan vision dia dan memberi pengalihan isu juga gitu, sehingga Vadernya bisa kabur. Itu dia balik lagi, dia punya grapple hook sampai akhirnya dia bisa benar-benar naik juga ya di atas itu ya kan. Yes, jadi cepet banget untuk nyari posisi ya kan, apalagi senjatanya juga sniper, dimana cocok banget pasti untuk vision. Tapi kalau kita lihat kali ini Jay bakal coba perang lagi di arah atas, berhasil terknockdown 1 orang. Harus santai dari Onyx karena mid range gue rasa lebih menang dari ini sih Lovre. Ya, ditambah lagi juga. J-nya keambil, ternyata ada critical damage dari 2 tembakan langsung masuk ke arah J, dimana sekarang Vader seharusnya ngebantuin dulu seorang J, langsung dirasa aja 3 orang. Gak pakai lama bos. Wiza udah nyalain alok kayak kali ini, bakal coba naik, lihat ke arah satu posisi di atas, ternyata bakal coba dimasukin, dimana udah ada airgun juga. Oke, bakal coba bersiap, dimana Wiza juga udah mulai ngeker-ngeker. Tayo di sisi lain harus di knock and cepet banget dong, tapi airgun juga miss komunikasi, nampaknya harus terknockdown. Bakal coba dibangunin dulu, 3 orang coba masuk kali ini, tapi teman-teman dari Lovre pinter banget untuk kelihatan sih ngamanin ya. Tapi kita lihat udah diintip-intip juga nih sama Vader. Yes, nggak bakal dikasih jalan masuk. Nampaknya kalau kita lihat dimana udah nyebar juga dari Onyx, belum ada yang berani masuk. Satu persatu masih coba ngintip juga dari Jay dan juga Vader. Pembagian visionnya juga bagus banget. Itu dia, ditambah lagi di antara mereka berdua tuh bener-bener kayak gerak dan Jarsnya di knockdown langsung di ending.
Dua orang Aduh. kali ini tersisa dari Onyx bakal coba majuin double barrel, udah jump shot juga. Dan seorang Father bakal coba dimasukin aja bos, nggak pakai lama karena udah terknockdown dua orang. Dari Bakal coba kanan. dari kanan berhasil diambil ternyata By seorang one. Father. Tapi kali ini bakal jadi dari Father. Father. Harus tumbang. Wiza masih Aduh. berhasil dibangunkan. Gue tapi salut banget ya. Congratulations buat Onyx, dia berhasil menangin team fight, dia ngumpulin 5 poin kill, tapi kita benar-benar nggak bisa meremehkan apa yang dimiliki sama Louvre. Gua rasa Jay sama Fader itu benar-benar duo yang luar biasa banget, dari yang tadinya posisi mereka kelok sampai Fader ternyata bisa regroup ke arah Jay. Mereka mutusin bisa back off ke belakang, sempet Jay-nya di knockdown, tapi dia benar-benar respect, langsung revive lagi sang kapten sampai akhirnya Tayo yang tadi knockdown malah di knockdown balik, dan justru dari Onyx sendiri harus kehilangan dua pemain, nyaris malah rata di tangan Louvre. Hampir aja ya. Hampir, tipis banget. Aduh, hampir aja terjadi kelas juga. Tapi kalau kita lihat di sini bakal terjadi pertemuan lainnya di mana AOG udah makin juga ke arah depan, ke arah Aero bakal coba sabar dulu dari kedua tim, cuman tembak-tembak manja aja kali ini. Ya, Abi kali ini bakalan langsung coba gulung-gulung medical kitnya. Kali ini ada salah satu pemain sebenarnya dari Aero yang sebenarnya nyasar ada di tengah-tengah dari Island of Gods. Tapi gue rasa mungkin itu ada di bawah ya posisinya ya. Ya, Jadi ya, nggak ya, ke-render sama tim Island of Gods ya. Sama sekali nggak ketahuan juga. East Refinery ini emang tempat yang cukup unik menurut gua, Iya. karena atas bawah cukup terbagi dengan sama rata gitu. Jadi lu kesel sendiri ya, apalagi Iya. kalau misalkan biasanya emang beberapa map di kalahari tuh late game-nya tuh ke arah sini. Betul, udah gitu stepnya juga sama kedengeran gitu. Step- Ini step ada sama step nih, nggak taunya di bawah gitu kan. Itu dia, jadi bener-bener tricky banget ya, dan bahkan gua rasa tapi di sini tempat yang paling enak buat lu bisa ngebuka grapple hook, lu bisa naik ke atas situ, terus ada kayak parabola yang lu bisa Yes. naikin, banyak banget kalau emang seandainya balik lagi emang grapple hook itu item yang paling penting juga untuk di map Kalahari. Gua rasa kalau emang bener-bener bisa dimanfaatin baik, dia bisa menang war dari tim fight di Refinery. Tapi Heyu udah dihujani peluru juga dari area Seren. 4 orang langsung nembak ke arah seorang Heyu, tapi masih bisa knockdown. selamat juga. Kak, nothing. Justru ngambil ke arah BTR. Ternyata dari Boom terbagi dua ya perangnya. Sibuk banget nih dari Boom ngadepin dua lawan sekaligus. Karena Ya. memang terpisah cukup jauh. Ditambah lagi player dari Boom Esports sendiri ini benar-benar ada di luar zona, kayak dari Sirennya juga pasti bakalan benar-benar nungguin mereka sih. Yes, benar banget, langsung tembakin lagi dari seorang Heyu. Bakal coba dicoba ditarik, tapi ada grapple hook kali itu cukup cepat dari Baik Heyu banget. bergeraknya. Itu dia penggunaan dari grapple hook, berbahaya banget boys. Yang tadinya bisa diambil jadi enggak. Lompat-lompat kayak kodok, tapi Ya bukan ampun. DG kodok. Bukan dong, dimana sekarang Nothing ternyata coba ngintip dan harus tumbang juga. Bakal coba Kruger. diambil, dimana Kruger berhasil di knockdown juga. Bakal ada Glual yang miss juga, nampaknya harus turun dari arah Kruger. Di sisi lain ada XCN yang udah ngamanin juga di arah Refinery, dimana RRQ bakal jadi sulit banget untuk masuk ke dalam zona, karena kali ini bakal coba dipantekin sama 3 orang sekaligus. Boom, sedikit sulit, dimana sekarang dari arah Straw Hat juga harus sebenarnya naik ke arah atas cuman buat ngamanin vision doang, tapi nggak bakal bisa masuk juga. Cukup sulit, bakal coba loncat terjun Au. payung aja dan udah jadi peluru Straw Hat, nggak bisa kemana-mana. Heyu menjadi harapan terakhir untuk Boom, bakal coba ngambil ke arah seorang Justin. Ending. Ambil dulu aja bos, yang bisa diambil lumayan 1 poin kill, jadi total 5 poin kill dari Boom Esports itu sendiri. Ya, kali ini 9 tim, 23 pemain yang alive, yang mana benar-benar ini udah masuk zona 4, makin mengecil lagi. Banyak banget player-player yang notabene udah ditinggal sama timnya, jadi benar-benar solo kayak dari Boom itu sendiri, dari Siren juga. Tapi balik lagi ke arah Island of Gods, yang mana kali ini bakalan war dengan Rosugo. Bakal gangguin ke arah Rosugo, karena Rosugo ada di arah bawah juga. Di sisi lain kita lihat XCN udah berseberangan juga sama Island of God. Bakal coba sabar dari ke-9 tim masuk satu persatu ke Refinery, di mana di atas XCN dan juga AOG, di bawah udah ada Rosugo nih yang mencoba mantekin. Ya, yang mana masih ada juga Aero Wolf juga ya di sebelahnya Island of Gods. Jadi benar-benar udah banyak, ada 3 sampai 4 tim yang udah benar-benar ngamanin late game zone ya. Dan ada satu tim lagi yang harus tereliminasi. Yes, Siren harus dipulangkan tadi sama seorang Heyu, ternyata berhasil diambil juga. Dan kali ini udah ada pergerakan juga dari XCN, tapi kita lihat udah ada critical damage juga masuk ke arah seorang lain, bakal coba diduelin. Udah terknock juga 2 orang, kali ini satu persatu bakal coba masuk ke dalam zona yang udah cukup sakit seharusnya. Ya, kali ini Arul juga bakalan mutusin ke arah kanan, tapi harus berhati-hati lagi dan lagi karena di atas udah ada tim Aero Wolf dan zonanya narik, bos. Aduh, masuk zonanya makin padat aja. Masih ada 7 tim juga, tapi bakal terbagi 2, di mana atas dan bawah bakal menjadi pilihan untuk kedua tim. Cukup sulit. XCN bakal udah kesusahan untuk bergerak masuk. Tapi kalau kita lihat dari AOG sebenarnya harus dapat zona juga, bakal coba cari vision dulu dari Roll kali ini.
Ya, yang mana tadi juga ada salah satu pemain Aero yang udah langsung berhasil di ending oleh tim XCN dan bahkan baik banget dari Ren. Gua rasa keputusan yang baik dia buat turun, tapi ternyata Lord juga punya vision yang bagus ya di sini kali ini. Aduh, pinter banget sih dari Lord. Kalau kita lihat Ren seharusnya nggak bakal bisa diselamatkan oleh teman-temannya dan harus di end gitu aja. Sisi lain, RRQ Hades harus tumbang dan dipulangkan ke peringkat ke-7. Dan kita lihat ini bakal coba ditabrak sama seorang Beyond kayaknya karena udah ngeliat juga satu vision udah kebuka tapi masih gak mau juga bergerak dari rumahnya. Cukup aman sih menurut gua, dan sekarang mau coba coba ditembakin juga, nggak bakal dikasih jalan sama sekali, bakal ditutup keluar di arah pintu, dimajuin sama seorang Hands, berhasil memenangkan satu orang, terkena dan nampaknya dua orang berhasil diambil sama seorang Beyond, dimana harus dipulangkan di posisi ke-6 dari arah XCN. Di arah bawah masih cukup ramai, dimana Heyu masih coba bertahan melawan Ergan dan juga Wiza. Itu dia 5 tim 13 pemain kali ini dari Beyond juga udah berhasil mengkenok dan salah satu pemain dari Rosugo yang mana seperti yang nggak bisa di revive. Adamnya juga udah sekarat, bakalan coba untuk cari tempat berlindung lagi. Oke, Adam bakal coba sabar terlebih dahulu. Ini bakal jadi perang medkit gak sih? Yes, bakal jadi perang medkit karena terbagi banyak banget di atas, di bawah, dan di bawahnya lagi juga ada. Di arah atas ada Lord juga yang coba ngambil ke arah Freya, tapi Lord menerima the back juga cukup banget. Di arah belakang hati-hati. Ternyata di arah paling atas ada seorang Bang yang berhasil ngambil ke arah Yoji, dimana sekarang dia udah terjebak juga, nggak bakal bisa turun, harus tumbang juga Aero di belakang 5. Jam cukup bagus dari arah belakang, nampaknya ada seorang Beyond berhasil membangun satu orang, langsung di end aja, nggak pakai lama, jembatan masih berhasil diamankan. Ini dia tengah-tengahnya masih berhasil dipegang juga. Di sisi lain Hayu berhasil memulangkan Onyx Olympus, bakal coba perang medkit kali ini di arah bawah, ternyata terpisah, bakal coba ditahan satu orang sama Rul kali ini, diperpanjang kali ini dari Rus, bakal coba pakai medkit ya, dan sekarang ini dia Ayoji berhasil